Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah rekonstruksi sejarah lokal dalam mata kuliah Sejarah Lokal Sumatera Utara. Sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu tertua dan secara formal sudah mulai diajarkan di universitas-universitas Eropa, mulai dari Oxford hingga Göttingen pada abad ke-17 dan ke-18. Namun kemunculan ilmu sejarah baru terasa pada abad ke-19 bersamaan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Gustav Schmoller pada tahun 1838-1917 di Jerman dan James Harvey Robinson yang menaruh perhatian kepada kebudayaan dan masyarakat yang pengembangannya banyak meminjam konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial dalam sejarah. Sejarah adalah ilmu empiris yang bertolak memulai kajiannya sebagai objek adalah masyarakat. Demikian juga ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, ilmu politik, antropologi, ekonomi, demografi, dan lain sebagainya. Beberapa konstruk konseptual ilmu-ilmu sosial yang mempunyai daya penjelas yang lebih besar bagi sejarawan dalam memberikan keterangan historis. Yang pertama adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan dalam rangka penggambaran tentang peristiwa masa lalu, maka di dalamnya terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Yang dituju adalah tindakan individu berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif, motif, atau faktor peristiwa. Misalnya gerakan petani, gerakan protes, gerakan keagamaan, aliran, dan lain-lain. Pendekatan perilaku berkenaan dengan aktor pimpinan, latar belakang, dan interpretasi gerakan waktu itu. Pembahasannya juga perlu diungkap kondisi struktur sosial, peranata kepercayaan, faktor pendukung, mobilisasi pendukung, tindakan perlawanan, dan lain-lain. Penelitian sejarah pergerakan atas bantuan sosiologi itu biasanya dapat pula membantu mengungkap proses-proses sosial, kausalitas pergerakan, dan perubahan sosial. Yang pertama adalah untuk mendukung rekonstruksi sejarah lokal ini yang diperlukan adalah pendekatannya. Pendekatan sosiologis mempunyai pengaruh yang besar dalam menggali kemasyarakatan dan kondisi kemasyarakatan yang ada. Kemudian yang kedua adalah pendekatan antropologis. Antara sosiologi dan antropologi sama-sama mempelajari masyarakat, terutama bentuk sosial dan strukturnya yang berwujud pada individu dan masyarakat atau perilaku sosial. Hanya pendekatannya yang berbeda. Antropologi lebih diarahkan pada segi budaya. Dengan demikian antropologi yang mempelajari tentang manusia, tingkah lakunya dengan merekonstruksi asal-asal perkembangan dan penyebaran dan kontak antar budaya dalam kurun waktu tertentu. Data yang diperoleh adalah data etnografis. Setelah dianalisis, maka akan diperoleh gambaran secara kebudayaan suku tertentu. Beberapa data dan metode antropologis dapat digunakan dalam penulisan sejarah. Yang pertama adalah asimilasi. Budaya saling mempengaruhi dalam kontak antar kelompok. Unsur budaya asing bisa diterima bila sesuai terintegrasi dalam budaya masyarakat tertentu, atau tidak berubah, tetap seperti adanya dan diterima oleh masyarakat. Kemudian fungsional masyarakat mendeskripsikan kebudayaan berdasar dari suatu kelompok masyarakat yang dipandang sebagai suatu sistem ekologi, sistem sosial, pandangan hidup, dan penyesuaian kepribadian. Kemudian fungsional mitos. Mitologi, cerita gaib, berita, ide, pikiran, pandangan hidup menjadi sumber motivasi kegiatan fisik dan spiritual masyarakat. Ini sebagai kunci untuk memahami prinsip yang berlaku untuk mengerti masyarakat dan kebudayaan. Kemudian metode silsilah. Metode ini untuk memahami terminologi kekerabatan dalam bahasa tertentu dalam menganalisis sistem kekerabatan. Data ini dapat menjadi bahan dasar menyusun sejarah masyarakat. Kemudian pendekatan politik.
Dalam ilmu politik, diantaranya ada istilah political culture, organisasi, sistem politik, demokrasi, konstitusi, bargaining, birokrasi, dan lain-lain. Dikatakan bahwa sejarah adalah identik dengan politik. Alasannya adalah sejarah ditulis lebih banyak tentang kejadian politik, tentang perang, tindakan tokoh politik, dan lain-lain. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga adalah pendekatan ilmu penghubung. Dalam merekonstruksi sejarah lokal ini, kita memerlukan ilmu penghubung. Dan dalam menulis sejarah pun kita ada ilmu penghubung, selain pendekatan-pendekatan yang telah kita sebutkan itu. Penghubung seperti apa? Yang pertama adalah filologi atau ilmu bahasa-bahasa. Ilmu ini sangat penting diketahui oleh sejarawan karena bahasa adalah menyangkut budaya. Maka untuk memahami suatu masyarakat tertentu dengan kebudayaannya, peninggalan-peninggalannya, bahasanya menunjukkan periode atau masa tertentu. Misalnya di Indonesia, beberapa kali mengalami perubahan ejaan, juga bahasa Indonesia banyak menggunakan serapan baik dari bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ilmu bahasa-bahasa ini juga penting karena sumber sejarah ada berupa tulisan dan lisan. Bangsa etnis tertentu menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga inilah pentingnya filologi bagi sejarawan. Kemudian numismatics atau ilmu mata uang dan medali. Sejarawan memerlukan juga ilmu pengetahuan tentang mata uang dan medali. Hal ini berkaitan dengan periodisasi. Mata uang yang digunakan dari zaman ke zaman selalu ada perubahan oleh bangsa-bangsa di dunia, juga berkaitan dengan interpretasi. Peninggalan purbakala sering menyisakan mata uang, maka dengan mata uang tersebut dapat dilakukan analisa sejarah. Demikian juga ilmu dengan ilmu-ilmu alat lainnya, misalnya heraldry atau ilmu alat pengabsahan kekuasaan, genealogi, upacara, sigilogi atau ilmu tentang segel, dan kronologi atau ilmu tentang urutan peristiwa. Semua ilmu-ilmu ini sangat membantu dalam penulisan sejarah. Kemudian ilmu penghubung yang lainnya adalah geografi. Sejarawan juga memerlukan ilmu pengetahuan geografi. Sejarah tidak terlepas dengan tempat tertentu, daerah tertentu, atau negara tertentu. Maka pengetahuan tentang geografi ini membantu sejarawan dalam menentukan sesuatu peninggalan atau sumber sejarah dimiliki oleh bangsa atau suku tertentu dan daerah yang tepat. Nah, dalam merekonstruksi, dalam menulis, dalam meneliti sejarah, termasuk sejarah lokal, kita memerlukan banyak sekali pendekatan dan ilmu bantu. Dan ilmu bantu serta pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan penulisan sejarah itu. Dengan banyaknya ilmu bantu yang hadir di dalam penulisan sejarah itu akan memperkaya referensi daripada sejarah itu. Baik, inilah pertemuan kita pada materi ini, dan jika Anda ingin melanjutkan bacaan-bacaan Anda mengenai ini, silahkan lihat daftar bacaan berikut ini supaya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.